Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Abdul Munthalib di program Rama Podcast, Radar Malang Podcast. Kali ini edisi spesial karena yang hadir pun juga spesial. Masih baru saja dilantik menjadi rektor sebuah kampus yang cukup terpandang di Indonesia, menjadi salah satu kampus barometer nasional khususnya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Mungkin Anda sebagian juga sudah tahu siapa beliau, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi pada wabarakatuh. 28 Juli dilantik. 28 Juli. Ya. Dilantik sebagai Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih. Ini satu kebanggaan juga bagi kami karena sahabat Rama, beliau juga satu alma mater sama saya. Ya. Satu alma mater, juga dulu pernah juga satu pondok Pak ya, di Pondok. Tabak Beras sama alma mater dengan saya. Tapi ini bukan nepotisme sahabat Rama Podcast ya. Jadi ini karena ini bagian dari apresiasi kami. Dan kami merasa diistimewakan karena baru jabat belum 2 minggu sudah bersedia hadir di Rama Podcast. Ya, Pak Rektor bagi kami adalah inspirasi karena yang saya dengar memang sejak awal tidak pernah terbayang untuk menjadi rektor. Betul Pak Rektor, tidak pernah terbayang jadi rektor atau sudah sejak kecil mimpinya jadi rektor? Betul sekali. Gimana? Tidak terbayang jadi Tidak rektor, terbayang ya? karena selama saya menjabat 16 tahun ya, Ya, itu ngalir saja. Oke. Jadi tidak pernah punya ambisi untuk jadi rektor sama sekali, karena rektor atau yang lain wakil rektor itu adalah amanah dan ujian, bukan nikmat. Itu yang penting. Dan apalagi menjadi rektor atau pejabat di masa pandemi ini ekstra berat, maka harus kerja keras. Ini. Nah, sebetulnya kan saya itu pengen silo aja sebetulnya di rumah itu, silo ngaji. silo maksudnya Silo itu silo ya. bahasa Jawa ya, Ya, silo oke, itu oke. mau istiqomah di rumah, ngopeni santri dikit-dikit tuh. Nah, tapi ya itulah desakan tuntutan dari kolega, disuruh untuk tetap ikut memimpin. Ya, ya. Ya, sebelum jauh ke bagaimana menjadi rektor, Pak, ketika masa kecilnya Pak Zen itu seperti apa? Barangkali ini menjadi inspirasi semua orang lah. Bagaimana saya pada titik sampai sekarang ini dulu kecilnya, barangkali ada apa yang dilakukan? Cita-cita itu ternyata sangat penting sekali ya. Gitu ya? Ya, jadi waktu saya kecil, waktu masih ngaji di musola. SD ya kira-kira? Iya, masih madrasah. Madrasah, ya. Itu saya itu kalau nulis di buku, ya, buku tulis, itu sudah saya tulis Profesor Dr. Kiai Haji M. Zainuddin SHMA. Ketika SD sudah nulis sudah gitu? Begitu. Karena apa? Waktu itu kan ada Profesor Dr. Kiai Haji Syafi'i Karim SHMA. Itu guru besar YIN Sunan Ampel, sekarang Winsa. Iya. Itu kan sangat populer di radio, ceramah-ceramah. Nah, kok tiba-tiba saya itu masih kecil terinspirasi untuk itu. Aku kok iso kayak Nah, ngono gitu. begitu. Nah, ternyata semuanya itu tuh ini tercapai. Kecuali satu ya, SH. Oh iya. Jadi MA-nya kan. MA. Jadi Profesor
dokter, Profesornya dapat, dokternya dapat, kiai hajinya dapat, SH-nya yang tidak dapat. Ya, kalau kiainya kan label itu kan Label sosial. predikat sosial ya, itu terserah orang kadang manggil kiai, kadang enggak. Saya tapi lebih seneng dipanggil biasa. Ya, setelah nulis itu karena baca atau lihat televisi, seorang profesor itu belum ada televisi semacam waktu itu itu, ya? jadi radio. Radio, mendengarkan radio. Ya, majalah kalau tidak salah ya. Jadi, masya Allah kok inspirasi itu kemudian mengantarkan saya tercapai titel itu gitu ya. Nah, saya itu sejak kecil memang ini ngaji di musola ya, diniyah di pondoknya abah saya sendiri. Ya, kemudian Kiai Musleh itu juga masih keluarga yang bersama-sama ayah saya itu mendirikan pondok namanya As-Sa'adah. Oh ya, masa kecil di Bojonegoro. Iya, Pak? di desa. Desa ya. Di desa, Mencil, daerah Kanor. Itu ya ngajinya hafal-hafalan. Hafal-hafalan tajwid, kita itu Sufyan dihafalkan, kemudian Aqidatul Awam ya, tauhid itu ya dihafalkan, sampai pada ini apa nahwu shorof ya, itu ya paling rendah kan Imriti, Jurumiyah dan nah ternyata hafalan-hafalan itu penting ya. Setelah kita memahami maknanya dan memahami artinya itu kemudian bisa mengantarkan kita untuk bisa baca kitab misalnya ya, kalau yang ini nahwu shorof itu atau qaidul lughah. Nah, di waktu kecil saya itu kan masih menangi sabak dan grip. Nah, Mas Tholib generasi milenial. Saya sudah tidak menangi, saya. Tidak menangi ya. Nah, sabak itu seperti iPad ini. Gripnya itu stylus. Nah, itu kalau habis nulis, dihafal, dihapus. Nah, kalau sekarang kan orang tergantung kepada iPad, memori. Nah, kalau memorinya trouble hilang, jadi hilang semua. Hilang semua. Nah, itulah. Jadi saya itu menangi generasi sabak, grip sampai pada iPad. Terus Pak Zen, kalau orang tua apa Pak Zen? Harapan ke Pak Zen? Wah, nah, betul. Apa dulu apa? Orang tua itu sederhana, cita-citanya untuk menjadikan anak-anaknya. Jadi saya tiga bersaudara. Semuanya dipondokkan, ya. Semuanya dipondokkan. Pokoknya mondok supaya bisa baca kitab. Oh gitu. Itu. Sesimpel itu dulu ya. Sesimpel itu. Kalau belum bisa baca kitab, jangan pulang. Nah, selain itu tentu Al-Quran ya. Nah, kebetulan ayah ibu saya itu qori gitu ya. Nah, putra-putrinya juga qori'ah gitu ya. Termasuk Pak Zen qori juga ya? Iya, Qori itu sahabat Rama podcast barangkali yang belum paham, qori itu adalah ahli membaca Quran dengan lantunan khusus, dengan lagu khusus kira-kira begitu ya. Ya mungkin kalau mahasiswa UIN banyak yang tahu. Iya. Karena ini kebetulan untuk semua kalangan, Pak. Betul. Ya, jadi membaca kitab itu artinya ya kitab-kitab non Al-Quran dan hadis kira-kira gitu ya. Kitab turas, kitab gundul. Turas, kitab gundul gitu. Atau kitab kuning istilahnya kitab dulu kuning. ya. Terus gimana, Pak? Jadi sampai kemudian bisa membaca kitab. Nah, saya
mondok di Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ya, sebelum itu di Itu ketika SMP atau aliyahnya yang itu di Tambak Beras? aliyah, kalau yang di Bahrul Ulum. Oh, Bahrul Ulum Tambak Beras. aliyah, ya. Aliyah Madrasah Aliyah Negeri yang ke angkatan kedua. Awal-awal. Ya. Nah, sebelumnya itu di Madrasah Muallimin Al-Islamiyah, Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah At-Tanwir Talun. Saya kira banyak yang tahu karena Talun Blitar, ya? Talun Bojonegoro. Oh, Talun Bojonegoro. Itu Ya. sangat terkenal sekali. Yang kurikulumnya sama dengan Gontor. Jadi. Oke. Pengantar bukan kuliah, materinya menggunakan bahasa Arab. Oke. Nah, di situ saya tidak pernah tamat, mulai dari madrasah ibtidaiyah itu 5 tahun aja. Iya. Setelah itu pindah ke madrasah Muallimin di At-Tanwir itu. Karena dulu itu kan masuk ke jenjang berikutnya tidak harus menggunakan ijazah. Ya, ijazahnya setelah itu baru. Tidak tamat itu artinya yang di MI-nya, madrasah MI ibtidaiyahnya. nggak tamat. Oh, gitu. Madrasah Muallimin nggak tamat, terus pindah ke Tambak Beras. Lah, ijazah pakai apa, Pak? Kalau Ijazahnya keterangan, surat keterangan surat zaman keterangan dulu kan bahwa ini gitu. sudah mampu gitu. Ya. Jadi begitu. Setelah masuk perguruan tinggi juga begitu, belum dapat ijazah aliyah. Nah, masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu masih pakai surat tanda tamat belajar. Ijazahnya baru menyusul kemudian. bersamaan. Iya. Jadi kuliahnya tidak pernah sampai selesai. Jadi mulai dari diniah di kampung saya, Cangaan, kemudian pindah ke At-Tanwir, ke Talun, Sumberjo, lalu ke Tambak Beras, ya, Bahrul Ulum. Setelah itu ke IAIN Sunan Kalijaga. Kalau melihat dari sejak MI, Madrasah Ibtidaiyah, atau setara SD, dan seterusnya sampai aliyah, status setara SMA, hingga kuliah, ini jalurnya jalur agama semua ya? Jalur. Kemudian apa Pak Rektor di balik ini sampai pada titik yang sampai sekarang ini? Ada apa sih sebenarnya dengan proses di MI yang sampai aliyah, sampai di IAIN itu sebenarnya apa hikmah dari yang jadi Pak Rektor pelajari? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang tua itu sederhana menyekolahkan putra-putrinya, yang penting ilmu agama. Ilmu agama itu nanti soal promise of job, ya, janji kerja itu Allah yang ngatur, sudah ada yang ngatur semua. Maka kemudian saya juga berpesan kepada para mahasiswa, belajarlah karena Allah, lillahi ta'ala. Jangan hanya bercita-cita untuk mencari pekerjaan. Karena kalau niat lillahi ta'ala itu pahalanya dapat, ya, kemudian pekerjaan juga dapat. Ya, tapi kalau tidak lillahi ta'ala karena niat kuliah itu cari kerja, nah itu pahalanya tidak dapat, pekerjaannya belum tentu dapat juga. Nah, makanya kemudian ada satu riwayat, ya, ini ada yang menyebut, bukan hadis, ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau orang menginginkan dunia, ya, itu dengan ilmu, akhirat juga dengan ilmu, itu penting sekali. Ya, Pak Rektor. Jadi
ini menjadi inspirasi barangkali begini, apa ya sebenarnya yang harus dilakukan oleh generasi muda kira-kira mulai MI, MTS atau aliyah dan seterusnya yang kira-kira harus dilakukan sehingga nanti pada ujungnya itu menjadi sukses karena banyak anak itu, ini pengalaman yang saya tahu ketika sekolah itu pinternya luar biasa tetapi di ujungnya tidak bagus itu karena ada beberapa hal yang dilakukan. Kira-kira Pak Zainuddin gimana? Ya, itu yang terpenting itu adalah soft skill ya. Nah, soft skill itu adalah kepribadian. Ya. Jadi di beberapa negara maju termasuk Amerika, orang yang diterima bekerja di sebuah instansi atau di tempat lain itu 80% itu karena soft skill-nya. Nah, 20%-nya hard skill. Soft skill itulah yang dimiliki oleh anak-anak atau generasi pesantren sebetulnya. Jadi keuletan, kemandirian, kedisiplinan, ya, kemudian ketekunan. Nah, ini yang perlu dibangun. Sehingga ke depan yang namanya kepribadian itu menjadi nomor wahid. Nah, kejujuran itulah yang akan membuat orang itu sukses. Nah, kejujuran. Jadi sepinter apapun kalau kemudian tidak memiliki kejujuran, termasuk amanah, maka itu tidak akan berhasil atau sukses. Maka kemudian sifat yang dimiliki Nabi itu kan siddiq, amanah, tabligh, patonah ini di belakang. Smart, cerdas itu belakang. Yang pertama harus siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya. Tabligh itu kalau saya mengartikan itu komunikatif, komunikatif. Jadi orang harus bisa berkomunikasi dengan baik. Baru setelah itu cerdas. Nah, ini saya kira yang penting ya. Ya, Pak Rektor, sampai pada saat pelantikan ya. Ini kita langsung loncat ke saat pelantikan. Itu jauh-jauh sebelum pelantikan ini nama Pak Zainuddin itu kan istilahnya nyaris tidak terdengar lah. Tetapi saya melihat di rekam jejak itu karirnya kan istilahnya pelan memang stylenya Pak Zainuddin memang begitu atau tidak ambisius atau apa? Benar. Gimana Pak ini? Untuk mencapai sesuatu tidak perlu ambisius begitu? Jadi saya punya prinsip ya. Bekerjalah yang terbaik untuk orang lain. Jangan berharap pujian. Karena pujian itu hanya milik Allah SWT. Kalau kita lurus karena Allah, pujian itu hanya milik Allah. Sudah yang penting kita berbuat yang terbaik untuk orang lain. Itu prinsip. Nah, oleh sebab itu dari jabatan satu ke jabatan yang lain, itu saya tidak pernah ambisius gitu ya. Mulai dari di Unisma, saya sempat di Unisma dipercaya menjadi wakil dekan 3 waktu itu tahun 89-an kira-kira atau 90. Lalu dipercaya lagi wakil dekan 1 di Unisma. Setelah itu kemudian saya meneruskan S2 di IAIN Sunan Kalijaga Jakarta, alma mater saya dulu. Nah, balik lagi sebelum itu ditugaskan oleh Kementerian Agama ke IAIN Raden Fatah Palembang. Sempat ke sana. Selama 1 tahun. Karena pada saat itu yang lulus master itu disebar ke luar Jawa dalam rangka untuk penguatan PTKIN. Nah, saya
bertugas di IAIN Raden Fatah Palembang. Saat itu rektornya Pak Kiai Tol Hasan, Profesor Dr. Kiai Tol Hasan almarhum. Saya tidak melaksanakan tugas itu ya kira-kira setahun tidak saya laksanakan karena saya harus minta izin ke beliau. Nah, ternyata diizinkan, nanti 2 tahun kita tarik. Ternyata hanya 1 tahun. Yang di Palembang hanya setahun. Tahun. Ya, ya. Nah, balik ke Malang itu karena dari negeri harus masuk di negeri, di situ di Stein. Ya, ya. Langsung Malang gitu ya. Tapi masih tetap membantu Unis. Baik. Jadi sampai kemudian di IAIN atau di Stein waktu itu, terus sampai UIN, saya itu dipercaya menjadi wakil dekan 1, dekan, ya, kemudian WR1 2 periode. Nah, tahun ini masih saja dipercaya untuk menjadi rektor. Nah, itu sudah ini akhir dari karena usia ya, usia sudah 59 sehingga tidak bisa meneruskan lagi untuk menjabat yang kedua kalinya. Dan saya ingin hanya mengantarkan kepada generasi berikutnya. Ya. Jadi bahkan saya dengar kan sempat tidak mau dicalonkan jadi rektor kemarin itu. Tidak mau atau gimana Pak? Betul. Kenapa tidak mau Pak kemarin waktu dicalonkan itu? Saya sudah bertekad untuk silo itu ya, silo di rumah untuk ngaji gitu bersama ya beberapa mahasiswa atau mahasiswa yang ada di tempat saya itu dan di sekitarnya. Sudah merasa cukup lah ya untuk itu. Biar yang lain, ternyata desakan dari kolega tetap, dan saya diistikharoi dulu, yang mengistikharoi malah teman-teman. Gitu. Ya. Ya. Akhirnya ya sudah bismillah. Mudah-mudahan dalam masa 1 periode 4 tahun ini betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk lembaga. Jadi apapun tanggal 28 Juli sudah resmi dilantik. Jadi ini menjadi amanah yang menurut saya cukup berat ya. Karena berat. Yang saya tahu memang UIN Malang menjadi salah satu barometer perguruan tinggi Islam di Indonesia ya. Betul. Bahkan menyalip Jakarta kira-kira begitu. Yang dulu Jakarta dominan, sekarang kiblatnya kalau boleh saya sebut itu di Malang. Nah, ada istilah apa ya istilahnya, kalau di UIN itu biasanya al-muhafadzatu ala qatimis sholeh wal ahdu bil jadil aslah, kira-kira begitu. Itu apa Pak yang diambil dari Pak Rektor, kebijakan lama yang baik apa, dan ke depan apa ini Pak? Ya, itu prinsip pengembangan dalam kepemimpinan saya. Al-muhafadzatu alal qatimis sholih wal afdu bil jadidil aslah. Jadi tetap memelihara, menjaga tradisi yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Ya. Nah, tentu kan kita lakukan evaluasi dari program-program itu, mana yang kurang kita evaluasi, kita penuhi yang kurang itu, kemudian kita melakukan kreasi dan inovasi ya, untuk pengembangan lembaga yang lebih baik. Nah itu maka kemudian program 100 hari saya itu itu adalah pertama harus melihat program-program yang sudah ada itu kira-kira yang kurang di mana, apa saja, lalu kita segera tindak lanjuti. Kemudian juga kita susun program yang baru ya, untuk
kelanjutan itu, mulai dari evaluasi akademik, kemudian evaluasi bidang mahasiswaan, kelembagaan, administrasi, keuangan, dan sepintas sudah nemu Pak apa yang perlu dievaluasi, artinya yang kemarin mungkin wah ini tidak perlu ini ya kita ganti ya, sepintas sudah nemu itu. Ya, tentu bahwa beberapa program yang dulu sudah direncanakan kan ada kendala, ya, ada kendala. Apa Pak? Nah, misalnya untuk penguatan IT. Nah, masa pandemi COVID-19 ini kan kita harus betul-betul mempersiapkan IT kita karena kuliahnya kan juga pakai daring, ya, sehingga perangkat-perangkat itu harus dilengkapi termasuk server-server, ya. Nah, tapi alhamdulillah kita melaksanakan ujian-ujian masuk, ya, di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, baik yang melalui jalur SPAN, ya, kemudian SBMPTN, ya, itu kan ini harus menggunakan perangkat IT, mandiri termasuk itu sudah berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan hampir tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah itu tidak seberapa, ya. Nah, kemudian juga pembelajaran yang berbasis e-learning itu tentu harus kita perbaiki dan kita tingkatkan sampai pada taraf memuaskan ini customer. Nah, ini itu dari segi IT. Ya. Kemudian dari segi akademik juga begitu. Bagaimana kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan penelitian, kemudian juga penulisan hasil-hasil penelitian di jurnal dan seterusnya untuk meningkatkan SDM, ya, para dosen itu supaya bisa menulis di jurnal internasional yang bereputasi untuk memenuhi, ya, syarat menjadi guru besar. Ya, jadi saya teringat tadi sempat menyampaikan soal menulis. Jadi sahabat Rama Podcast, Pak Zainuddin ini dikenal di media massa itu sebagai seorang kolumnis tetap, ya, kira-kira gitu. Meskipun tidak kolumnis tetap, tapi kolumnis yang paling aktif dan tulisannya bertebaran di berbagai media nasional, Pak, ya. Hampir semua, kira-kira begitu. Nah, ini menarik karena setahu saya di banyak kalangan akademisi itu spirit untuk menulis itu tidak terlalu kuat. Ya, tidak terlalu kuat kira-kira. Pak Zainuddin ketika belum menjadi rektor itu cukup aktif, terus menjadi rektor tentu ini akan ada kebijakan baru kira-kira kepada minimal di Sivitas Akademika UIN kira-kira. Apa Pak Zainuddin? Iya. Jadi tradisi menulis itu sebetulnya sudah saya tularkan kepada teman-teman dekat kita sendiri, ya, termasuk mahasiswa, ya. Jadi karena bagaimanapun yang namanya profesi dosen, ya, itu ya harusnya membaca dan menulis dua hal itu, ya. Lekat dengan menulis. Nah, kalau petani itu alatnya ya cangkul, sabit dan seterusnya, maka kalau dosen harus punya buku banyak, referensi, harus kuat membaca, dan lebih dari itu adalah bisa dituangkan dalam bentuk tulisan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh publik. Nah, ini saya kira mutlak, ya, wajib dilakukan, ya.
Dan saya juga selalu pesan bahwa doktor dan guru besar itu saatnya menjadi produsen ya, bukan konsumen lagi gitu. Nah, ini selain kita itu bisa dikenal, alma mater kita dikenal, ya itu bisa memberikan manfaat kepada publik. Rangsangannya berupa apa, Pak? Ya, untuk reward. reward, Jadi ya? sejak saya jadi dekan waktu itu, yang menulis di koran itu kita beri reward. Iya, iya. Ya, dulu ya 5.000, Ya. ya. Saya ikut merasakan dulu. Betul. Nah, itu dalam rangka mengapresiasi dan memberikan dorongan supaya ada motivasi itu. Nah, hanya memang ya, soal tradisi menulis itu tidak semua orang berminat. Ada yang berminat tapi susah untuk memulai. Ya. Nah, akhirnya masa saya dekan yang nulis sendiri terus dikasih reward terusan, malu ya. Nah, jadi selalu saya sampaikan kepada mereka bahwa tradisi menulis penting dan harus dibangun sejak dini. Saya memulai menulis itu sejak mahasiswa, Mas. Jadi waktu saya tingkat 2 kalau tidak salah. Dulu belum SKS, jadi tidak semester ya, tapi tingkat. Tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2. Profedus, bakalaureat, kemudian untuk ke tingkat 3, ke tingkat 4 ya. Nah, itu sarjana. Jadi saya masih punya titel BA. Oh iya, iya. BA, jadi Bachelor of Art. Itu untuk menuju kepada sarjana, ya, Dr. Andes, itu harus ujian. Nah, pada tingkat 2 itu saya terinspirasi dan terdorong oleh kawan saya sendiri yang sudah menulis di Kedaulatan Rakyat ya, koran Kedaulatan Rakyat di Jogja. Dan tulisannya bagus sekali waktu itu, saya masih ingat agama, negara dan Pancasila kalau tidak salah, itu bagus banget. Nah, itu kebetulan satu angkatan, satu kelas, satu organisasi PMI. Nah, saya harus bisa gitu. Kenapa dia bisa, saya tidak gitu. Akhirnya saya mencoba dan mencoba. Nah, ternyata kita kirimkan ke media, Kedaulatan Rakyat, ke Masa Kini waktu itu kan ya. Dan itu masih ketik manual, kalau ngirim harus diantar ke redaksi, kalau enggak ya diposkan gitu ya. Nah, setelah dimuat itu, wah, luar biasa. Bangganya luar biasa ya? Bangga dan puas gitu ya. Dan tulisan kita bisa Kalau zaman sekarang diviralkan kemana-mana. Nah, kalau sekarang iya, kalau dulu kan belum ada medsos yang begitu ini ya. Nah, ketika dapat donor ya, honornya saya masih ingat ya, kecil ya waktu, tapi waktu itu ya, itu 3.000 sampai 5.000. Ya, ada pengalaman menarik, teman saya menulis, ya, setelah itu ngambil honor, honornya diambil di redaksi, dapat 3.000, ternyata pulang dari mengambil honor ditangkap polisi gara-gara ini melanggar. Helm mungkin. Ya, waktu itu belum ada helm, melanggar traffic light kira-kira. Nah, honornya 3.000 itu tidak sebanding dengan dendanya. Ya. Tapi senang gitu, tetap senang karena tulisannya dimuat di koran. Ya, ini kalau bicara tulis menulis, memang Pak Rektor memang dikenal di Jawa, dikenal tentang ahli menulis, Pak Rektor. Ya. Nah, bicara kaitannya dengan 100 hari, ya. Ini kemarin saya sempat baca Pak Rektor dalam tanda petik itu mengkampanyekan World Class University. Oh, iya. Nah,
sejauh mana yang sudah ada dan yang akan dilakukan? Karena yang saya tahu UIN ini salah satu kampus di bawah Kemenak yang mahasiswa asingnya terbanyak kalau tidak salah. Betul Pak, itu terbanyak itu ya, se-Indonesia ya. Gimana Pak, untuk mencapai world class university itu apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Pak? Ya, ini UIN Malang ini roadmap-nya sudah sesuai dari periode ke periode. Jadi kalau periode pertama ya itu adalah establishment, institution, ya. Kemudian periode 4 tahun berikutnya itu 2011 sampai berapa 16 itu adalah regional recognition and reputation. Nah, kemudian periode 2021 sampai 2025 ya, periode kepemimpinan saya ini adalah international recognition and reputation. Jadi pas itu. Sampai nanti pada periode berikutnya yaitu 2025 sampai 2030 itu masih situ. Artinya rule-nya sudah step by step-nya berjalan ya. Milestone-nya itu sudah. Nah, ini tantangan periode untuk menuju world class university ini harus dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, kita sebetulnya sudah merintis sejak sebelum 2021 itu bahwa untuk menuju pada world class university maka mulai dari teaching learning-nya, pembelajarannya juga harus memenuhi kriteria internasional, kemudian mahasiswanya juga itu salah satunya mahasiswa luar negeri ya, yang kita sudah banyak 470 dari 30 sekian negara ya. Nah, nanti kita akan tingkatkan lagi itu how to promote our university in the other country ya. Bagaimana mempromosikan perguruan tinggi kita UIN Malang ini ke luar. Nah, itu ada kiat atau ada rencana yang akan kita buat. Baik. Jadi Pak Rektor, jadi setelah dilantik kemarin itu kan Pak Rektor melakukan sedikit perubahan apa namanya armada lah ya. Itu sudah sangat mengakomodir semua di kampus atau sudah yang karena apapun ini nanti yang menjadi penggeraknya Pak Rektor kan di situ. Betul. Gimana Pak Rektor untuk memilih atau memilah orang di kanan kirinya Pak Rektor? Jadi begini, ada beberapa cara untuk memilih orang itu. Yang pertama kompeten, yang kedua bisa kerjasama, yang ketiga kita juga second opinion juga penting. Dari masukan dari banyak orang. Iya, itu kalau kita belajar taklim, belajar di pesantren itu kan ada anil mar'il atas al wasal angkorini. Saya kira Mas Thorib juga hafal tentang orang itu. Kita juga perlu tanya kanan kirinya yang dekat pada dia gitu. Nah, tentu yang terakhir juga istikharah itu penting. Tapi lebih penting dari tadi tiga itu adalah bagaimana seorang wakil dan juga yang lain bawahan-bawahan itu bisa bekerja sama. Nah, ini penting, kerjasama, bisa bersama-sama menerjemahkan ide besar pimpinan. Saya rektor sebagai pimpinan tertinggi di UIN yang dipercayai oleh Menteri Agama harus bisa menerjemahkan ide besar Kementerian Agama. Ya. Nah, sementara partner saya juga begitu, harus bisa menerjemahkan ide-ide besar saya. Makanya saya katakan
partner in progress gitu Oke. ya. Jadi pendamping atau partner dalam kemajuan. Ya. Baik, Pak Rektor, apapun kami sangat appreciate dan sangat mendukung apa yang akan dilakukan Pak Rektor. Semoga ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan rule, Pak. Jadi world class university nanti akan tercapai dengan lancar. Ya. Dan barangkali sahabat Rama Podcast, tadi ada banyak inspirasi kaitannya dengan cita-cita itu penting ketika ditulis sejak kecil kira-kira. Iya. The connecting the dot kalau istilahnya di dalam dunia manajemen kira-kira itu. Ketika kecil mimpi apa, besar kemungkinan nanti ketika sudah dewasa akan tercapai. Pak Rektor Zainuddin sudah membuktikan. Barangkali menjadi ada satu statement, closing statement dari Pak Rektor khususnya bagi generasi muda, Pak Rektor. Ya. Untuk Saya kira bagi generasi milenial, generasi muda, terus belajar dan belajar, tidak pernah mengenal berhenti, ya, dan belajar adalah karena Allah, ya. Kemudian juga sesuai dengan masa yang dialami oleh generasi itu sendiri. Jadi kalau saat ini adalah eranya adalah era 4.0, ya, harus menguasai IT, maka kita harus menguasai itu dan beradaptasi dengan zaman, sehingga kita akan bisa terus melaju, terus bisa menggapai cita-cita kita. Nah, kalau yang dari pesantren, ya, dari teman-teman pesantren, ilmu agamanya sudah cukup, kemudian kepribadiannya sudah cukup karena ditempa di dalam pesantren, bahasa Arabnya juga sudah menguasai. Nah, maka yang perlu dilengkapi itu adalah bahasa asing, ya, Inggris, mungkin juga Mandarin, lalu kemudian IT harus dikuasai, sehingga lengkaplah sudah. Yang saya sebut ada soft skill, ada hard skill. Tapi soft skill itu lebih bermanfaat, lebih berpotensi untuk menjadikan seseorang itu sukses. Ya, baik. Pak Rektor semoga sukses. Amin. Dan UIN juga sesuai dengan tagline-nya sebagai kampus yang ulul albab, Amin. mencetak generasi yang intelek dan ulama, begitu ya. Dan ulama yang intelek kira-kira begitu. Ya, semoga ini menjadi langkah awal dari Pak Rektor untuk menatap 4 tahun ke depan menjadi pemimpin yang barokah, yang dicintai oleh banyak orang, dan termasuk sukses menjalankan amanah dari Kementerian Agama. Amin. Terima kasih, dan sekali lagi saya Abdul Munthalib menyampaikan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.